Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi Bapak Ibu ya di channel ini, channel Alam Suwung. Sementara ini kita ngaji ya. Kita alhamdulillah bisa kasih kesempatan sama Allah untuk ngobrol lagi, ngobrol tentang cerita orang tua mencari jalan kembali, gitu saja. Ini kalau nanti suatu saat ada cerita saya yang kurang pas, yang beda pemahaman, saya mohon maaf ya. Karena dalam memahami Tuhan, walaupun Tuhannya satu ya, yang hidup satu, yang wujud satu, gerak-gerik satu, ternyata yang memahami yang beda ya. Allahnya tidak beda, Tuhannya tidak beda, yang memahami yang beda. Akhirnya muncullah suatu keyakinan yang banyak sekali ya. Itu enggak apa ya, yang penting kita berusaha untuk kembali saja ya. Beda pemahaman biasa, tapi jangan dibikin suatu keseriusan ya. Ini dalam kesempatan ini saya pengen ngobrol tentang Sriti dan Elang. Pernahkah kita pelajari perjalanan Sriti, kehidupan Sriti dan Elang? Ya. Ini lama saya perhatikan ya. Sudah sekitar 7 tahun saya perhatikan Sriti dan Elang. Ternyata Sriti dan Elang itu sebuah perjalanan yang dapat suatu hikmah yang sangat tinggi tentang perjalanan spiritual. Sriti itu walaupun kecil ya, itu senangnya adalah naik ke atas. Yang senang untuk menikmati cahaya langit itu hanya Sriti yang saya perhatikan ya. Yang senang untuk menikmati cuaca apapun, cuaca mendung malah mereka bergembira bersama menikmati cahaya langit. Kalau cuacanya gerimis ya tetap saja ya. Yang paling senang itu saat Sriti naik paling atas ya. Yang paling, kalau ada Sriti bergerombol gitu menikmati cahaya langit, ada 1-2 yang paling tinggi sekali. Mereka kayak menari-menari di atas ya, kayak bergembira menari di cahaya jagat ya, cahaya langit. Itu Sriti itu sebenarnya simbol dari perjalanan spiritual kita ya. Coba kita perhatikan Sriti. Sriti itu tidak pernah makan kayak burung gereja, kayak burung lain yang notol-notol di tanah, cari makanan yang di tanah, itu tidak pernah. Sriti itu kalau makan sambil terbang ya, sambil liak-liuk terbang antara pohon-pepohonan begitu. Mereka makan hewan-hewan kecil yang terbang. Tidak pernah kayak burung gereja nudul-nudul di tanah, tidak pernah ya. Itulah Sriti, senangnya terbang di cahaya langit. Ini cahaya langit ini ya, walaupun liuk-liuk di antara pohon itu juga cahaya langit. Cahaya kita di tanah sama cahaya di pinggir ujung dinding langit sana sama ya. Cahayanya sama. Itulah cahaya langit, tembus antara tanah sama dinding langit. Itu Sriti menikmati betul itu, menikmati cahaya langit. Makanya tidak pernah nodol-nodol di bumi, senangnya terbang ke angkasa. Terus kalau bikin rumah ya, bikin sarang, cuma secukupnya untuk topang badannya, itu pun dari air liurnya, tidak mengganggu ekosistem yang lain.
dari air liur ditempelkan di dinding-dinding tembok gitu ya. Itulah Sriti. Kalau terbang menikmati cahaya langitnya, beda sama elang. Dua burung ini sama ya, burung elang sama burung Sriti itu sama, pengen terbang ke angkasa. Tapi ternyata beda tujuan. Kalau Sriti menikmati cahaya langitnya, kalau elang terbang dengan tujuan untuk melihat ke bawah ya, untuk melihat ke bawah, adakah mangsa yang terlihat dari atas yang ada di bumi? Kalau sudah terlihat dari atas, mereka muncul ke bawah menangkap mangsa yang ada di bumi. Itulah elang sama Sriti sama-sama terbang ke angkasa dengan beda tujuan. Elang sama Sriti sama-sama ke angkasa. Sriti tidak akan pernah dimangsa elang. Tidak ada cerita elang makan Sriti. Walaupun kecil, sama-sama di angkasa, lebih gesit daripada elang. Ya, itu apa maknanya? Ya. Maknanya itu ternyata ini loh. Orang spiritual itu yang dituju adalah, kalau kita belajar dari 4 alamnya Syaikhul Qadir Jilani ya, 1, 2, 3, 4, alam jasad, jiwa, ruh, zatullah. Itu saya tidak bosan untuk mengajarkan ilmunya, untuk sebagai salasnya ilmunya Syaikhul Qadir Jilani, karena ini panduan untuk menuju Sang Ilahi ya. 1, 2, 3, 4 itu jasad, jiwa, ruh, zatullah. Yang dituju adalah ke alam, kita itu berhentinya di alam ruh, alam 3 ya. 1, 2, 3, 4 itu alam ruh, yang alam 3 berhentinya kita cuma di alam ruh, karena kita apa, unsurnya ada jasad, jiwa, ruh begitu. Berhentinya di alam ruh, yang alam kehidupan. Alam kehidupan 1, 2 adalah alam jasad sama jiwa, bukanlah alam kehidupan. Kalau tidak ada ruh belum hidup begitu. Alam ruh lah adalah alam kehidupan. Tujuan kita sebenarnya di sini, di alam 3, alam cahaya, alam manunggal jagat alit kita, ruh kita lebur di cahaya nurullah. Itu jagat alit kita lebur di jagat ageng gitu kalau Jawa ya. Itu di alam sini ya, di alam 3. 1, 2, 3 ya. Ini alam cahaya. Ini satu alam apa? Alam wujud dunia ya, alam jasad kita. Kalau 2 ini alam jiwa kita. 3 alam ruh, alam cahaya. Kita kembali ke Sriti sama elang. Sriti sama elang ini sebenarnya tujuannya sama di alam cahaya ya. Alam cahaya. Tujuannya ke sini, ke alam cahaya. Ya. Tapi beda ya. Kalau Sriti pengennya menikmati cahaya, ya, cahaya langit. Senang dengan cahaya langit ya. Menikmati cahaya langit. Di balik ini ternyata engkau saja, itu Sriti. Oh, di balik ini ternyata satu, engkau saja, yang lain nggak ada ya. Ya sudah, senang di sini, senang ya, senang sama Tuhannya, menikmati cahaya langit. Makin tinggi makin menari-nari itu Sriti itu. Kalau belum pernah memperhatikan Sriti, coba nanti setelah ini perhatikan benar ya. Sriti itu begitu ya. Kalau apa ya, kalau mendung malah keluar ya, kalau gerimis menari-nari gitu. Tapi beda sama elang, sama-sama ke sini, sama-sama ke langit ya, ke cahaya jagat, cahaya langit ya. Ini ternyata elang beda, yang dituju adalah balik ya, bukan turun ke alam 4, bukan turun ke zatullah, yang tetap
di alam ilahiyah ini 34 alam ilahiyah, alam kehidupan. Elang beda, tujuannya ke sana. Balik yang paling banyak balik kedua. Ya. Yang paling banyak itu balik ke alam dua orang-orang ya, spiritual itu ya. Orang-orang berspiritual itu mencari Tuhannya, ternyata ketemu malah balik. Ya, bukan tetap senang sama Tuhannya, tapi balik menunjukkan saya sudah ketemu, saya sudah hebat, saya bisa ngobati, ya, saya bisa terbang, saya bisa ini itu biar dilihat sama makhluk yang lain, itu biar berbondong-bondong ke situ, biar nanti apa tujuannya, akhir tujuannya tetap saja apa ya, menikmati wujudullah, menikmati wujud-wujud ya, wujud-wujud yang ada di dunia ya. Intinya di sana nanti, intinya menikmati wujud itu saja, bukan menikmati bersama Tuhannya. Itu ini ketemu tapi balik begitu ya, ketemu nggak suka sama Tuhannya tapi balik gitu. Balik dikira rasa senangnya tetap bisa, itu rasa senangnya makin lama makin terkikis ya. Ketemu itu sudah senang ketemu Tuhan, tapi jangan balik ya. Kalau balik nanti makin lama rasa senangnya makin terkikis, makin habis, makin tetap saja kayak di alam satu ya. Senang wujud-wujud yang ada di atas bumi. Sebenarnya manusia terhijab sama Allah itu karena senang wujud yang ada di atas bumi itu. Kalau wujud di atas bumi nggak ada, mungkin lebih cepat untuk kembali ya, karena nggak ada yang disenangi. Bintang seindah apapun ya, itu nggak ada yang saya pengen punya bintang, itu nggak ada. Sangat saya ingin beli bintang, itu nggak ada. Itu indah di sana ya, langit yang dihiasi macam-macam yang sangat indah, langit yang sangat luas. Nggak ada yang orang yang saya pengen menikmati senangnya dengan langit, nggak ada. Senangnya tetap wujud-wujud yang ada di dunia ini ya. Inilah pelajaran dari elang dan ceriti ya, elang dan ceriti. Kalau elang itu ternyata terbang pengen cari mangsa di bawah, ceriti terbang pengen menikmati cahaya langit ya. Orang-orang yang spiritual kayak Sriti itu paham di balik cahaya langit itu hanya satu ya. Allah saja, Allah tidak akan pernah terhijab ya. Allah tidak akan bisa dihijab, apapun tidak akan bisa menghijab Allah ya. Allah itu lahir batin, tidak akan bisa orang yang menghijab Allah sama makhluknya ya. Itu yang menghijab itu angan-angan kita itu loh. Kita yang malah menghijab diri kita sama Tuhan kita. Kalau angan-angannya, oh di balik ini ternyata engkau, lahirnya juga engkau, lahir batin ternyata engkau, ya sudah, itu menikmati engkau saja sudah. Itu puncaknya spiritual menikmati Allah ya. Allah itu maha nikmat, tidak akan pernah habis nikmatnya Allah ya. Allah sendiri maha nikmat ya. Menikmati Allah saja, senang sama Allahnya saja ya. Saya kira itu ya pelajaran yang sangat simpel sebenarnya, tapi biasanya ini terabaikan malah ya, terabaikan karena tidak pernah kita perhatikan cerita sama elang. Beda makom ternyata ya, makom orang-orang yang pengen jadi apa ya, jadi cari karomah semacamnya itu di alam dua ya. Kalau di alam tiga tidak akan pernah terlihat senang kita, tidak akan pernah terlihat oleh orang lain ya. Itu saja ya, nggak ada yang cerita senang saya begini begitu, nggak ada cerita senangnya muncul wujud, nggak ada ya. Senang ya sudah, senang saja sama Allah itu. Kira-kira itu. Kalau ada salah pemahaman, salah penafsiran, saya mohon maaf. Beda pemahaman, saya mohon maaf. Mungkin suatu saat ada kesempatan untuk mengungkap zikirnya Sunan Kalijogo, untuk mengungkap cahaya
tongkatnya Sunan Bonang. Saya pengen mengungkap itu ya. Ini sama saja saat terungkapnya Gua Klothok ya. Gua Klothok 1000 tahun yang lalu, kitab yang berupa buku tidak terungkap ya, suatu saat pasti orang-orang tahu itu adalah kitab ya. Ini tongkatnya Sunan Bonang. Gua Klothok tidak akan pernah dibukukan sampai sekarang ya. Baru akhir-akhir ini sering saya promosikan itu adalah sebuah buku ya. Belum pernah dibukukan ya. Itu sebenarnya sebuah buku yang berupa sebuah kitab besar yang berupa gua ya. Terus cahayanya tongkat Sunan Bonang juga belum ada yang mengungkap ya. 500 tahun yang lalu Sunan Bonang, zikirnya Sunan Kalijogo ya, itu belum terungkap. Mudah-mudahan dalam minggu ini kita bisa cerita tentang tongkatnya Sunan Bonang ya. Sebenarnya itu adalah rahasia besar, rahasia spiritual tentang Sunan Bonang dan Kalijogo. Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo dan tongkatnya ini. Ini sampai sekarang yang saya tahu tidak ada yang mengungkap tongkatnya Sunan Bonang. Apa makna tongkat Sunan Bonang itu? Mudah-mudahan dalam minggu ini tetap saja ikuti di channel ini. Semoga kita tetap bisa ketemu dan bisa mengungkap pelajaran dari Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo, bisa mengungkap zikirnya Sunan Bonang dan cahaya tongkatnya zikirnya Sunan Kalijogo dan cahaya tongkatnya Sunan Bonang. Karena itu kalau ada salah mohon maaf, beda pemahaman mohon maaf, karena saya gak bosan ungkapan ini. Tuhannya satu, ternyata yang memahami yang beda-beda. Tuhannya satu, ternyata aliran keyakinan beda-beda. Yang beda bukan Tuhannya, tapi yang memahami yang beda. Saya kira itu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.